Terima kasih kepada MC, pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Bram, CEO dari The Economic. Suatu kehormatan bagi saya, Rudi Rustia, saya Chairman dari ABDI, Asosiasi Big Data dan AI. Saya juga Chief Editor dari majalah Komite ID dan juga CEO dari PT Mikroelektronik Indonesia. Pada kesempatan ini akan memaparkan topik disrupsi digital didorong oleh AI pada new era dan membuat suatu new normal baru. Teknologi digital khususnya AI itu akan mengubah cara bisnis beroperasi seperti tadi yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya, akan mendisrupsi otomatisasi proses dari bisnis, personalisasi, pengalaman dalam hal ini pengalaman langganan atau R&D yang akan bisa lebih inovatif dengan adanya AI. Juga misalnya contoh-contoh seperti chatbot, kemudian rekomendasi produk dan lain sebagainya. Juga ada satu hal lagi yang penting adalah transformasi di lapangan pekerjaan. Ya, jadi memang banyak dikhawatirkan AI dapat menggantikan manusia. Jadi melakukan dapat terjadi PHK. Tadi dikatakan oleh Pak Bram, profesi wartawan ya Pak ya, profesi wartawan ya. Jadi memang itu tantangannya. Namun kalau kita lihat evolusi selama ini, itu sebetulnya teknologi itu selalu akhirnya itu pertama kali selalu ditakutkan. Teknologi apapun juga, apakah itu steam engine, apakah itu penggunaan komputer, dikhawatirkan akan selalu mengurangi pekerjaan. Tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi bukan negatif sum game seperti Malthus, Profesor Malthus, tapi bisa positif juga gitu. Nanti kita lihat aja bagaimana ini. Karena banyak juga AI akan menciptakan lapangan kerja. Jadi seperti itu ya. Jadi apakah itu untuk pengembangan AI-nya, untuk maintenance sistem robotiknya, analitiknya, manajemen dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Ya. Yang di sini sama isu lain. Jadi saya harus lihat sana. Ya baik. Jadi ya di sini kayaknya ini skip satu slide ya. Slide sebelumnya. Slide sebelum. Ya ini ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana korelasi antara big data dan AI. Kita akan bicara mengenai AI factory ya. Tadi dikatakan banyak mengenai definisi dari AI. Ini salah satunya yaitu AI adalah mesin komputer kalau ditambah dengan AI algoritma dan akan memanfaatkan big data karena AI tanpa data tidak mungkin untuk suatu keputusan dan tindakan yang meniru otak manusia. Sedangkan big data ini juga sangat penting sekali karena ini adalah komponen utama dari AI selain processing power dan algoritma. Big data adalah data yang bisa saja volumenya besar. Kalau kita lihat memang pemrosesan dari ChatGPT itu datanya luar biasa besarnya. Ya. Kemudian veracity-nya harus tinggi, artinya kualitas. Jadi veracity itu kualitas dari data. Variatif itu artinya datanya bisa macam-macam, ya bisa multimedia dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga data dan AI itu sebenarnya strategis. Kita umpamakan seperti sebuah mobil gitu ya. Analoginya dari sebuah mobil untuk mencapai suatu tujuan itu adalah data sebagai bahan bakarnya dan AI algoritma sebagai mesinnya. Itu kaitannya ya. Kemudian algoritma bisa dilihat di situ. Contohnya saya akan menuju slide berikutnya karena waktu. Ya, jadi menurut mantan presiden kita Pak Jokowi, itu data is the new natural resource. Jadi gold atau oil gitu ya. Tapi di sini kita melihat Freeport misalnya di Tembagapura gitu ya. Kita bisa lihat sebelah samping kiri kita mining gold.
Ya, di sebelah kanan kita mining data oleh Google dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini memang tren berikutnya, sehingga hasil pertambangan yang paling berharga di dunia waktu zamannya Bitcoin itu kita mining kripto ya, mining kripto. Tapi sekarang kita juga mining data gitu ya. Karena ini sebagai energi dari AI. Untuk menciptakan data driven enterprise kita menuju ke suatu data dan AI factory. Apa itu data dan AI factory? Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya, di mana semua proses dari hulu sampai hilir itu akan memanfaatkan AI dan data analitik ya dalam sebuah pabrik AI. Slide berikutnya. Ya, ini adalah kita lihat bagaimana powerfulnya AI ya, powerfulnya AI di mana AI itu dia kita melakukan benchmarking antara sebuah perusahaan yang berusia 150 tahun lebih, yaitu JP Morgan Chase. Di Indonesia waktu itu ada cabangnya di Sudirman Chase Manhattan. Kemudian itu didirikan pada tahun 1871, jadi 150 tahun yang lalu. Kita nanti akan benchmarking dengan Ant Financial atau Alipay yang berdiri tahun 2014, jadi sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Kita bisa melihat perusahaannya 150 tahun itu memang perusahaan perbankan, menjadi perusahaan perbankan raksasa, dan dia merupakan digital imigran. Artinya pada saat mereka lahir atau 30-40 tahun yang lalu tidak ada komputer, tidak ada AI gitu ya. Jadi mereka digital imigran baru memakai digital gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Ant Finance, maka sejak lahir dia sudah menggunakan AI. Jadi digital native ya, AI native gitu ya. Nah, dengan perusahaan yang tadi ditanpa digital imigran tadi dan usia 150 tahun itu mempunyai customer 30.000 pelanggan. Kita bandingkan dengan yang Alipay, Ant Finance itu dalam waktu 11 tahun, 10 tahun itu sudah mempunyai 1 miliar pelanggan. Jadi luar biasa kekuatan dari AI ini. Valuasinya sudah kalau dari perusahaan yang JP Morgan itu sekitar 5.000 triliun ya, 5.000 triliun. Sedangkan Alipay dalam waktu 11 tahun itu sudah mencapai separuhnya, hampir separuhnya. Tapi kalau kita lihat tenaga kerjanya, ingat ya yang sebelah sana adalah AI Factory. Di sini adalah pegawainya itu 256.000 ya, setahun itu tahun 2018. 256.000. Sedangkan yang di sana itu 10%-nya, kurang dari 10%-nya gitu ya, lebih sedikit sekali. Kenapa? Karena AI digunakan di setiap kegiatan enterprise atau institusi, jadi hanya membutuhkan sedikit staff ya untuk pekerjaannya gitu ya, bagian operasional critical section-nya, untuk memproses pinjaman data, customer relation, semuanya dilakukan oleh AI. Makanya kita sebut ini sebuah AI factory. Jadi begini seperti beginilah powerfulnya perusahaan yang memanfaatkan AI. Nanti kita bisa melihat apa komentar dari Jensen Huang ya. Slide berikutnya. Ya, ini salah satu contoh AI factory di tanah air ya. Jadi Gojek itu adalah startup kecil berusia lahir tahun 2010, jadi sekitar 15 tahun yang lalu menjadi raksasa dan memanfaatkan data dan AI factory dalam arti aplikasi-aplikasinya semuanya sebenarnya AI. Misalnya kita menggunakan mapping, Google Map dan lain sebagainya gitu ya, untuk tracking dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mereka mempunyai 2 juta pengemudi motor. Nah, sekarang kita benchmarking lagi dengan Bluebird yang sudah 60 tahun ya, sudah usia 50-60 tahun itu hanya punya 23.000 taksi. Ya, jadi kita bisa lihat betapa powerfulnya AI, dan kalau kita lihat GDP ekonominya, kontribusi kepada GDP ekonomi itu 108 triliun oleh perusahaan yang berusia 10 tahun. Jadi kita bisa bayangkan, dan mayoritas unicorn ini ya banyak sekali, Gojek, Tokopedia, Alibaba, dan lain-lainnya, ChatGPT dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah bentuk AI factory. Sebenarnya saya ada satu slide bicara mengenai Microsoft, tapi karena waktu saya delete slide tersebut. Slide berikutnya. Ya, nah ini adalah keniscayaan. Kita harus menggunakan AI. Ini contoh satu aplikasi di perbankan, di mana untuk mengamankan
ribuan ATM itu harus pakai AI kamera. Jadi ribuan AI surveillance kamera yang dimonitor oleh AI command center itu mengawasi anomali di ribuan ATM. Dan ribuan ATM ini bukan hanya di Jakarta ya, seperti Bank BRI 11.100 ATM itu sampai ke seluruh NKRI, sampai ke provinsi, ke kabupaten ya, bank-banknya. BCA mempunyai hampir 17.000 ATM. Tidak mungkin mengawasi ATM 17.000 dengan 24 jam yang harus jalan 24 jam, 7 jam seminggu gitu ya. Tidak mungkin. Jadi harus menggunakan AI, dan Satpam dikirim jika control centernya mendeteksi ada anomali, ada keanehan, baru Satpam bergerak yang diperintahkan oleh command centernya, AI command center. Mereka pasti punya AI command center. Slide berikutnya. Ya, ini aplikasi di retail. Kita lihat slide berikutnya. Ya, ini adalah contoh data driven enterprise oleh Alibaba, Fresipo dan Hemaresto. Ini dua retail restonya Alibaba sejak tahun 2015 itu juga memanfaatkan AI secara sangat intensif. Ini perusahaan seafood restoran ya. Jadi terutama dalam menggunakan AI untuk mengetahui selera dari pelanggan, jadi ke personalized customer preference, sehingga dia bisa tahu kebutuhan tiap hari, karena yang dijual adalah produk seafood yang harus fresh. Bisa kalau dia salah prediksi, maka produk itu akan busuk ya. Jadi harus cepat. Nah, di sini ada AI banyak bermanfaat sebagai produk analitik, kemudian juga vendor analitik. Dari mana sourcing makanannya? Karena makanan seafood banyak yang eksotik dari mana-mana gitu ya, dari Alaska, dari Indonesia, dari mana-mana. Slide berikutnya. Ya, kita lihat sekarang aplikasi AI di robotic process automation. Kita lihat di sebelah kiri di Jepang, sebelah kanan di Indonesia. Kita lihat yang di Indonesia saja ya, karena waktu. Jadi kita lihat di PT Astra Honda Motor. Slide berikutnya. Ya, kita bisa melihat Astra Honda Motor itu di sebelah kiri itu adalah sebelum menggunakan robotik. Ya. Jadi semuanya kita lihat banyak sekali manusia. Sebelah kanan adalah proses di mana mereka sudah menggunakan robot. Jadi hampir tidak ada manusianya, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kita juga sempat bertanya kepada Astra Honda Motor, apakah ada terjadi banyak terjadi PHK? Ternyata tidak ada PHK karena karyawannya dialihkan usaha, dikasih di training, dialihkan usaha. Apakah dia maintenance AI-nya? Karena AI juga tetap robotik juga tetap membutuhkan maintenance dan lain sebagainya. Jadi banyak juga timbul pekerjaan yang baru, gitu ya. Jadi tidak harus negatif sum game, bisa juga positif sum game gitu ya. Kita lihat aja nanti bagaimana. Tapi memang banyak pakar yang sangat takut ya, termasuk Elon Musk juga sangat khawatir. Slide berikutnya. Ya, ini contoh juga di China ya, di pelabuhan di Yangtze, China. Itu kita bisa melihat juga bahwa di pelabuhan ini tidak ada manusianya sama sekali. Jadi semuanya dengan robot ya. Apakah krennya, apakah traktornya, semuanya pergerakan semuanya, kontainer semuanya dilakukan dengan menggunakan robot, sehingga tidak ada manusianya. Dan untuk itu mereka bisa mengirim menjadi salah satu pelabuhan kontainer terbesar di dunia sebetulnya sekarang, karena volumenya luar biasa yang susah sekali kalau menggunakan hanya manusia. Jadi harus menggunakan AI. Slide berikutnya. Ya, jadi itu beberapa contoh bahwa AI itu sangat strategis dan mendisrupsi bisnis di akan datang. Nanti kita melihat apa yang dikatakan oleh Jensen Huang. Sementara ini yang dilakukan oleh Abdi pada bulan-bulan ini. Kita melakukan pelatihan pejabat data protection officer karena lembaganya sebentar lagi akan keluar. Ya, lembaganya memang belum keluar tapi akan keluar, gitu ya. Nah, sehingga kita harus siap karena di undang-undang itu dicantumkan. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi kita mengadakan pelatihan pejabat data protection officer. Ini menjadi sangat penting, kebutuhan dari setiap perusahaan. Mengapa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, di sini dikatakan bahwa undang-undang pribadi berlaku setelah 2 tahun itu efektif, harus jalan 17 Oktober 2024. Sekarang kan 2025. Jadi artinya perusahaan harus menunjuk pejabat data processing officer.
di mana fungsinya bisa dibaca dilihat di sini bahwa DPO ini adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan pemrosesan data dan melindungi data pribadinya dari konsumennya. Slide berikutnya kita bisa melihat dampaknya jika perusahaan tidak menunjukkan DPO, maka pertama sanksi hukum, ya ada sanksi hukumnya. Jadi undang-undangnya ini sudah ada dan memang bunyinya seperti begini. Jadi pasal 53-nya itu kita harus punya pejabat dari PDP ini, pelindung data pribadi. Dan jika gagal maka kita bisa kena denda. Dendanya juga nggak tanggung-tanggung, paling tinggi sekitar 10 miliar atau paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan. Ya. Jadi oleh karena itu Abdi kita mengadakan pelatihan-pelatihan ini, kita menggunakan bidang keahlian dari kompetensi dari Depnaker, yaitu SKKNI 103/2003. Slide berikutnya. Ya, ini tempat pelatihannya. Slide berikutnya. Ya, ini kegiatan kita bulan Juli dan bulan Desember itu ada 2 event besar, summit besar. Yang satu bicara mengenai governance, yang pertama bicara mengenai data security dan Satu Data Indonesia, GovTech. Yang berikutnya adalah AI governance, ya bulan November. Jadi kita ada event ini. Silakan ke websitenya Abdi, bisa join acara-acara kita. Slide berikutnya. Ya, ini kegiatan kita yang berupa summit tadi. Slide berikutnya. Kita juga membuat buku, tiap tahun kita membuat buku, buku yang ke-7 berjudul 24 New Insight terkait data science AI. Ini bisa didapatkan di Gramedia, ya. Slide berikutnya. Ya, ini pesan dari Jensen Huang terhadap bagaimana mengapa kita harus memanfaatkan AI. Jadi dikatakan bahwa your company is not going to go out of business because of AI. Jadi Anda tidak akan bangkrut karena AI, ya. Atau Anda sebagai mahasiswa tidak mungkin juga dikalahkan oleh teknologi AI, gitu ya. Tapi but your company is going to be out of business because another company is using AI. Anda bisa dikalahkan oleh teman Anda yang memanfaatkan AI. Jadi begitulah saran dari Jensen Huang waktu kita bertemu beliau di Jakarta, ya. Beliau sempat datang ke Jakarta karena memang ada proyek besar sekali, proyek GPU yang bekerja sama dengan Lintas Arta, ya, Lintas Arta dan Indosat. Slide berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah slide saya yang terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Ada yang mungkin ingin bertanya? Ya, 2 orang kembali ya. Kita buka pertanyaan, boleh dari kiri atau sisi kanan panggung. Silakan. Dan jangan lupa menyebutkan namanya ya, dari mana gitu. Baik, silakan. Mungkin sebelah kiri atau kanan boleh diangkat tangannya. Ya, boleh berdiri mungkin, oke. Yang belum ya Pak ya. Rekan mahasiswa yang di belakang, boleh sebutkan nama terlebih dulu. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Alexandria dari Telkom Universitas Jakarta. Izin bertanya Bapak, apa hambatan utama yang dihadapi perusahaan Indonesia dalam mengadopsi AI? Baik, silakan Pak Rudi. Silakan Bapak. Ya, apa yang jadi kendala dari perusahaan dalam mengadopsi AI, ya? Tentu saja yang jadi penghambat adalah juga sumber daya manusia, ya. Karena untuk kita memanfaatkan AI, kita harus mempunyai tenaga ahli yang bisa membuat algoritma AI, gitu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian data, karena tadi kan kita sebut data veracity, ya. Jadi kualitas data itu penting. Jadi proses AI itu tidak bisa berjalan kalau kita tidak bersihkan datanya dulu, ya. Jadi data itu pertama kali harus kita cleansing, normalisasi semuanya, sesuaikan dengan veracity-nya, kualitasnya, dan juga yang relevan dan tidak kadaluarsa dan tidak hoax, ya kan, bias lagi. Ya, jadi itu semua adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang
memanfaatkan AI adalah bagaimana memproses data trainingnya. Jadi untuk training datanya sama seperti ChatGPT itu mengeluarkan dana besar sekali untuk proses pelatihannya ya, trainingnya sebelum mereka bisa gunakan gitu ya. Nah itu memang tantangan cukup besar dan biaya besar untuk kita membersihkan data, karena data itu nanti akan menjadi sesuatu supaya outputnya tidak halusinasi. Saya terakhir ini saya banyak sekali memanfaatkan ChatGPT, Gemini, terakhir kita DeepSeek gitu ya. Semua saya coba. Banyak sekali membantu ya. Misalnya ya salah satunya saya membuat paparan kadang-kadang pakai AI aja gampang. Tapi beberapa kali saya tanya terakhir, pertanyaannya memang agak kompleks gitu ya. Jadi promptnya itu banyak sekali, besar, panjang sekali gitu. Nah, semuanya itu salah jawabannya, salah. Lalu saya beritahu bahwa Anda salah, harusnya begini. Kemudian dia terima kasih gitu ya, selalu terima kasih karena mereka sangat sopan ya. Jadi dan mereka mengakui bahwa itu salah, terus dibenerin, tapi masih tetap salah gitu ya. Jadi hati-hati, memang banyak sekali LLM ini banyak sekali membantu. Jensen Huang itu juga memberitahukan bahwa kita itu sekarang demokratisasi AI. Jadi kita bisa memanfaatkan AI dengan mudah, dengan murah, setiap orang bisa memanfaatkan dengan menggunakan LLM ini. Tapi cek jawabannya ya, jangan percaya 100% karena bisa juga salah ya. Jadi mungkin itu yang penting gitu ya. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Pak Rudi dan mohon maaf Satu lagi. karena Satu aja, Pak. keterbatasan waktu Pak. Ya, Jadi mohon maaf. kita akhiri sesi tanya jawab ini, semoga menjawab. Terima kasih Danira yang tadi sudah bertanya. Pak Rudi mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Saya undang Pak Bram untuk kembali bergabung di atas panggung dan menyerahkan token of appreciation untuk Pak Rudi. Tadi disampaikan juga ya, bagi Bapak Ibu di sini dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengikuti beberapa sesi menarik, bisa langsung ke website dari abdi.id karena ada beberapa agenda menarik juga. Ya, betul sekali. Oke, kita akan sama-sama saksikan untuk penyerahan token of appreciation untuk Bapak Rudi Rusdia yang sudah berbagi bersama dengan kita ya. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Wow, luar biasa sekali lagi. Terima kasih untuk insight yang diberikan kepada kami pada siang hari ini, Bapak Rudi. Oke, diabadikan dulu momen yang luar biasa. Silakan 1, 2, dan 3. Luar biasa sekali lagi, boleh 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Rudi Rusdia, Chairman Abdi.id dan pengurus masal. Kita juga mengucapkan terima kasih tentunya untuk Pak Bram. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Pak Bram. Dan